bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Ada sebuah pernyataan Presiden Jokowi yang kini disorot warganet menuai pro dan kontra di media sosial maupun warga. Ini dia mengatakan kalau istana di Bogor maupun di Jakarta itu bau-bau kolonial Belanda dan selalu ia rasakan selama ini. Kalau menurutmu gimana atas pernyataan Bapak Jokowi tersebut? Nah, seperti di dalam video berikut ini nanti ada beberapa warga yang sangat protes atau sangat tidak terima dengan ucapan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Nah, mari kita tonton videonya. Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Nah, itulah penggalan cuplikan video dari beberapa warga seperti yang terlihat di dalam video ini, menyampaikan amarahnya dengan sangat berapi-api, bahkan dengan kata-kata yang cukup pedas. Itu langsung ditujukan kepada Bapak Jokowi karena tak terima dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan kalau istana di Bogor maupun di Jakarta itu bau-bau kolonial Belanda. Nah, berikut mari kita tonton pernyataan Bapak Presiden Jokowi tersebut ketika mengatakan kalau di Istana Bogor ataupun di Istana Jakarta itu ada bau-bau kolonial Belanda. Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata juga ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda, dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Nah, seperti itulah detik-detik Presiden Jokowi mengatakan kalau di Istana Merdeka atau Istana di Bogor atau di Jakarta itu bau-bau kolonial Belanda. Karena sebelumnya memang pernah dihuni atau ditempati oleh gubernur yang dari Belanda. Nah, mari kita baca berita lengkapnya, kita lansir dari CNN Indonesia. Di sini diberikan judul, kalau Jokowi, Istana Jakarta, dan Bogor bau kolonial. Saya dibayangi tiap hari. Nah, mari kita baca bersama beritanya. Di sini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor yang merupakan bekas warisan zaman Belanda. Ia menyebut Istana Negara Jakarta sempat dihuni pemerintah kolonial pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal
Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian di Istana Merdeka Jakarta dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberghe, serta Istana Kepresidenan di Bogor dihuni oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Dan berikut pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi, kata Jokowi dalam video yang diunggah channel YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 13 Agustus lalu. Jokowi ingin Indonesia memiliki gedung istana negara yang merupakan hasil produk anak bangsa melalui pembangunan istana di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan rancangan sendiri. Kendati prosesnya memerlukan waktu yang panjang. IKN dimulai dari 2021 sampai 2022 akan selesai kira-kira 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Jadi masih sangat panjang, kata dia lagi. Jokowi menyebut progres keseluruhan IKN sampai saat ini kira-kira masih 20%. Kemudian titik-titik pembangunan di kawasan inti seperti Istana Presiden dan Wakil Presiden hingga kantor kementerian masih belum rampung sepenuhnya. Namun di luar kawasan inti, pemerintah juga mulai membangun sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit hingga hotel. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, jadi kota hutan, bukan kota beton, ujar Jokowi lagi. Nah, setelah menonton videonya, baik itu ketika Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut, kemudian ketika beberapa warga di dalam video ini memprotes apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi. Dan mari kita buka apa saja juga komentar-komentar warganet yang mungkin mereka pikirkan atas dari pernyataan Presiden tersebut. Di sini ada salah satu menuliskan begini, menghina Presiden itu ditangkap enggak sih, disertai dengan tanda tanya dan emot sedih. Masuk polsek, nangis nih. Besok hilang, tandain. Sok agamis tapi ucapan yang tak beretika. Bau kolonial tapi 9 tahun lebih tinggal di sana. Logika terbalik. Ini disertai dengan emot tertawa. Kalau di era 80 sampai 90-an ini orang sudah ditangkap. Tim nyinyir selalu melihat keburukan. Ciri-ciri orang nggak sekolah kelihatan dari mulutnya. Menghilang dari lain. Nama Indonesia itu peninggalan kolonial. Apa nggak sekalian diganti nama negaranya? Nah, ini ada lagi salah satu, sudahlah, dia kan yang dulu kalian pertaruhkan hingga saling hujat di sosmed. Kalian bela mati-matian saat pemilihan, disertai dengan emot tertawa lagi. Boleh tahu dibayar berapa, Pak? Sebelum ngomong, coba belajar berbahasa dulu. Mulut Bapak ini seperti mulut kolonial. Nah, itu beberapa komentar-komentar warganet. Ada yang setuju dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi, dan ada juga yang menyayangkan apa yang dilontarkan oleh pemuda tadi yang melakukan protes keras atas apa yang diucapkan oleh Jokowi. Nah, kalau menurutmu sendiri, atas apa yang diucapkan oleh Presiden, kemudian atas apa yang disampaikan atau dilontarkan oleh pemuda tadi dengan kata-kata yang cukup pedas, ini gimana nih menurutmu? Silakan tuliskan tanggapanmu ya. Ada ruang komentar pas di bawah ini. Mari kita ramekan bersama.